Halo sahabat agro, selamat siang. Nah, hari ini kita berada di daerah Temanggung. Kita mau ikut acara FFD sama Pak Arya. Nah, hari ini tuh agak beda ya. Biasanya kan FFD kan DIPA ya. Nah, sekarang itu FFD-nya tomat Batavi 77 dari Namdari Seed gitu. Jadi hari ini kita ngadain FFD itu agak beda konsepnya. Jadi hari ini mulu. Hari berbangkit. Nah, khusus hari ini itu Namdari Seed, salesnya Namdari Seed itu juga ikut kegiatan FFD gitu. Jadi kita berkolaborasi kan antara Tri Berkat Agro dengan Namdari Seed gitu. Jadi hari ini ada namanya Mas Rahmat sama Pak Anton gitu. Jadi nanti kita akan wawancara juga mereka. Oke, itu aja. Jadi habis ini langsung kita ikut acaranya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Tri Berkat TV agar semakin berkembang. Oh iya, hari ini ada yang beda. Kenapa kita pakai hitam-hitam? Karena kita kan ada project baru. Apa projectnya? Tunggu aja. Batavi 77. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya terucapkan terima kasih kepada bapak-bapak petani dari Ngadirjo, Temanggung, yang pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara FFD tomat Batavi 77, Pak. Di lahannya, tepatnya di lahannya Bapak Abu, berada di ketinggian sekitar 900 mdpl. Sebelum acara saya mulai, mohon saya perkenalkan, saya Arya Lisanto selaku Area Koordinator Wilayah Jawa Tengah, dan di samping saya ada Bapak Anton selaku perwakilan dari PT Namdari Seed. Jadi Pak, PT Tri Berkat Agro ini adalah perusahaan perbenihan yang bergerak di bidang distributor. Jadi kita bekerja sama dengan PT Namdari Seed untuk memperkenalkan salah satu varietas dari Namdari Seed, Pak. Yaitu salah satunya hari ini Bapak-bapak lihat, ini adalah varietas tomat Batavi 77, Pak. Atau bisa dikenal dengan tipe determinate, Pak. Untuk karakter dan vigoritas tanaman punya Bapak Abu ini sekarang mencapai panen ke petian ketiga, Pak. Atau sekitar umur 80 hari setelah tanam. Jadi mungkin kemarin untuk petian pertama sekitar 70 hari nggih Pak Abu nggih. 70 hari sudah mulai petian pertama dan panen pertama, dan alhamdulillah juga untuk respon untuk dari Bapak Abu dan di pasar sendiri alhamdulillah juga bisa diterima. Jadi untuk tomat ini Pak seperti ini bentuknya. Jadi kemarin saya nimbang itu 5 buah itu ada sekitar 490 gram. Rata-rata per buah ini sekitar 90 gram, Pak. Jadi kalau untuk misalkan yieldnya per tanaman ini bisa mencapai 5 kilo kalau maksimalnya. Jadi tergantung nanti perawatan dari bapak-bapak ya, Pak ya. Karakter dan deskripsi tanaman mungkin bisa dilanjut sama Bapak Anton, Pak, selaku perwakilan dari Namdari Seed. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak Anton, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Arya. Nama saya Anton, Pak. Terima kasih kerawane kedatangannya atas undangan mendadak. Saya koordinasi dengan Mas Sofin selaku pemilik wilayah. Setelah kita cek dengan Pak Abu selaku pemilik lahan, itu tomat ini layak kita perkenalkan ke jenengan. Jadi sebagai salah satu pilihan tomat Batavi 77 dari PT Namdari yang nanti juga akan diedarkan oleh PT Tri Berkat Agro. Secara umum deskripsi, tomat ini adalah tomat sayur determinate, Pak. Yang paling poin kalau ke tanaman itu kan yang penting tahan penyakit. Ya. Kalau hama bisa diantisipasi dengan penyemprotan insektisida. Tapi kalau penyakit itu melekat sama tanamannya, Pak. Dan ini sudah dibekali ketahanan virus, baik itu kuning maupun
keriting. Kalau virus kuning insya Allah tingkat toleransinya sudah mendekati 80-90%. Tapi kalau virus keritingnya masih ada tapi panen Pak, masih bisa panen. Terus poin keduanya Pak, keunggulannya adalah bobot buahnya. Rata-rata yang ada di pasaran itu 60-70 gram, tapi kita 80 ke 90 gram. Dan kalau di dataran tinggi bisa sampai 120 bahkan 140. Tergantung perawatan. Saya kira Niko ben rada gayeng, monggo nek masih ada pertanyaan. Nek ndak ada kita akhiri nanti. Nah, monggo menawi enten perwakilan saking bapak-bapak mengenai Sing nembe rawuh monggo. nah, komentar tentang tomat niki Pak pripun? Nggih. Mau perwakilan nopo Pak Ovin? Komentari pripun? Masuk nopo mboten nopo kirang pripun nopo kirang monggo. Menawi kula sangat masuk Mas, Nggih Pak. sangat masuk. Karena ini biasanya tomat rata-rata kalau di sini setelah ini mulai masak biasanya daunnya mengering Mas. Oh ngoten Pak. Nggih. Nah, ini kok masih hijau, ini saya sangat tertarik. Itu tadi yang kita bilang ketahanannya sudah lebih bagus Pak. Bakule pripun? Nah, mungkin diterima atau enggak? ada komentar dari Pak Abu Atau monggo. wah iki istimewa buah iki ngono atau Tak gimana? tambahi regane. Tak tambahi regane atau gimana, Pak? Yang murah bakul kan biasanya nek Ora, apik Kak, meneng komen-komen wae, bahagia, kok. nenek Kok elek atos? komen. Ora sibuke. Secara umum kalau diem itu berarti baik. Bagus. Tapi Sekarang tadi ini- harus usul, harus berani Tapi toh ini nek buahnya, Pak. elek, wah ki kok ngene. Perwakilan mau nek kan usul ngoten. Oh, berarti dari pengepul aman, sudah masuk. Pasaran masuk lah di Jadi pasaran. harapan kami ke depan kita saged saling bekerja sama Pak. Oke, nanti bisa lewat Pak Ovin atau apa saya jadi kami selaku petugas lapang kita akan terus melakukan evaluasi Pak. Jadi nanti jenengan-jenengan kalau ada kendala dan lain-lain atau perawatan tentang ini, kami selaku petugas lapangan ya kami akan sarang-sarang evaluasi lah Pak. Nggih. Kalau usaha memang ya kita maksimalkan. Niki kita dari perusahaan membantu memperkenalkan bibit yang bagus, bibit yang bisa diterima karena kualitasnya. Oh ya Pak, untuk apa tanaman kalau musim kemarau kendala apa yang biasanya terjadi itu yang kita tanam? Kenapa nih? Keritingnya kalau yang kompetitor kan itu. Jadi gini. rawan keritingnya. Tingkat keriting itu kita masih lebih baik dari Oh, kompetitor. Kalau kita ngomong bersih enggak lah. Saya ngomong apa adanya. Tapi kan nggak parah, Pak. Tapi enggak sampai rusak. Ya, gitu. bisa. Iya. Bisa diatasi. Pun monggo. Monggo ada mau lihat-lihat Apa dulu. diakhiri dulu saya? Nggih. Diakhiri apa langsung? Boleh Pak. Nggih. Ya. Jadi mungkin itu Pak, terima kasih Bapak Anton dan bapak-bapak para petani dari Ngadirjo Temanggung. Mungkin itu Pak penjelasan dari kami. Sekian acara dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat agro, jadi sekarang sudah bersama Pak Ovi ya. Pak Ovin. Pak Ovin Oh, iya. sebagai perwakilan petani di daerah Ngadirjo. Ngadirjo. Yang pertama dulu saya mau nanya kesannya untuk acara ini dulu Pak, bagaimana? Di awal kemarin kan ini acara mendadak, terus itu ternyata antusias banget dan rata-rata sini kan banyak sekali penanam tomat. Tapi baru kali ini petani kelihatan merasa puas gitu loh dengan figur tanamannya, buahnya keras, bagus dan tahan apa keriting ya, terutama keriting yang menjadi kendala sini sama layunya. Alhamdulillah layu. ini bagus. Ya. Berarti tahan layu dan virus ya Tahan Pak ya? virus yang itu yang menjadi utama petani yang dicari itu yang ketahanan virus sama keriting itu ya, virus layu fusariumnya. Ini 6 dari seed terutama tomat Batavi 77 ini baru ya Pak ya di Baru Ngadirjo kali ya? ini ya, baru kali Baru ini. kali ini dan ada petani yang nanam itu langsung bagus-bagus kayak gini ya Pak ya? Terus ada antusias petani itu responnya bagus itu loh. Responnya bagus Dan juga. banyak yang mau mencoba. Berarti berpotensi juga ya Pak ya Berpotensi di sini. untuk petani lah. Kalau di pasar gimana Pak? Di pasar alhamdulillah diterima bagus. Malah ini sebagai apa? Superannya dari tomat yang lain. Dari kompetitor menjadi superannya yang tomat ini.
Oh, nanti. berarti bahasanya kayak perbaikannya dari Perbaikan. kompetitor. Nanti kan dioplos ya, ini yang menjadi andalannya yang tomat Batavi Gitu. dari petani kemarin, dari Kira- pengepul ya. Oke, kira-kira kalau misalkan ini kan lebih bagus nih Pak, bisa dibilang lebih bagus dari kompetitor. Itu apakah harganya juga beda gitu Pak dari kompetitor? Biasanya seperti itu dibedakan Oh, kalau di pasaran, kalau harga yang kalau tomat super bukan TO kan, yang besar-besar itu dikasih harga agak mahal lah dibandingkan yang kecil itu. Oke. Berarti ini hitungannya menguntungkan Menguntungkan ya Pak petani, ya, iya, karena menguntungkan. dari layu dan virus aja sudah tahan. Tahan. Berarti perawatannya pun juga nggak perlu Iya, mahal-mahal. nggak mahal. Terus dilihat dari hasilnya itu kan juga lebih besar dan di pasar itu harganya juga mungkin lebih tinggi daripada kompetitor. Oke, berarti Iya. potensi untuk petani dan di pasar pun udah oke nih Udah sahabat oke agro semua. semua. Gitu. Berarti bisa lah ya untuk dicoba masing-masing kalau penasaran. Pesan untuk petani Indonesia nih. Oh iya, untuk sahabat agro ya, Ya, sahabat boleh. agro dan Sahabat petani agro. Indonesia lah. Mm-mm. Jangan ragu-ragu untuk menanam tomat jenis Batavi 77 dari Namdari karena sudah terbukti dari figur tanamannya, buahnya, ketahanannya semuanya sudah ada di Batavi 77. Pokoknya oke lah, Ya, ya oke apa ke yang depan. dicari sudah ada. Sudah ada gitu ya, semuanya Pak, di ya. sini, nggak usah ragu-ragu. Siap nanam terus, jangan mengeluh. Harga murah mahal tetap nanam. Oke. Yang penting terus berjalan maju ke depan bersama. Gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya bagus juga petani udah puas Iya, gitu iya, ya Pak. udah Ya. puas. Yang penting tanamannya bagus dulu. Masalah harga kan nanti pasar lah. Iya, betul. Terima kasih Pak Ya, Opin sama-sama, ya sudah sama-sama. digangguin Iya, iya. nih karena tadi habis jalan-jalan terus Iya, tiba-tiba iya. ditarik Ah, sendiri. Iya ini. Terima kasih Iya, Pak. iya Jadi sama-sama. sahabat Ya, agro. dadah, sahabat agro. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke sahabat agro, jadi hari ini udah selesai ya acaranya. Nah, perkenalkan dulu ini Pak Anton dari petugas dari Namdari Seed ya. Mungkin boleh Iya. kenalan Pak. Ya, terima kasih. Saya nama Anton Sulistiono, lengkapnya. Saya mewakili PT Namdari Seed Indonesia yang bergerak di bidang bisnis pertanian, benih sayuran. Untuk Namdari Seed Indonesia kita berpusat di India, NSPL namanya. Jadi Namdari Seed Private Limited untuk yang di India, kantor pusat. Kita bergerak di bisnis hortikultura, khususnya seed. Dan di Indonesia kita start bisnis di tahun 2002 sampai sekarang. Memang progres sudah lumayan bagus, apalagi untuk kita, kapasitas kita juga produsen, artinya kita memproduksi breeding sendiri di India. Kemudian sudah banyak produk yang kita punya, salah satunya tomat ini yang sekarang kita lihat di belakang kita. Batavi 77 Batavi ya Pak. 77, kemudian ada kubis, ada wortel, kembang kol, khususnya kembang kol, brokoli itu termasuk produk-produk yang kita punya yang menjadi salah satu andalan. Oke. Terus kita punya kantor cabang di beberapa negara juga, Oke. di Indonesia, Bangladesh, kemudian Thailand, Turki, di Mesir, Turki Spanyol, juga ada ya, Pak? ya, Myanmar. Jadi cukup banyak cabang-cabang kita di beberapa negara dan semuanya memang bergerak di seed hortikultura sayuran. Ya intinya Namdari pengen menjadi salah satu perusahaan yang memberikan sumbangsih benih-benih berkualitas kepada petani-petani kita, khususnya di Indonesia karena kita di Indonesia, dan nantinya bisa menjadi salah satu solusi lah. Oke. Karena salah satu keberhasilan petani kan memang dari benih yang bermutu dulu, seperti apa yang kita hari ini launching. Tomat Batavi Dia 77 punya ya. tanaman kia. Produk Namdari sejak 2018 mengalami progres yang Cukup pesat. ya? cukup pesat, signifikan. Memang dulu kita sudah start 2002 memang untuk riset dan pengenalan produk kita. Tapi memang dalam perkembangannya ya belum bisa istilahnya betul-betul bersaing saat itu. Tapi sejak 2018 saya bilang ada beberapa perubahan manajemen dan secara teknis kita memperbaiki semuanya dan akhirnya satu persatu kita punya sekarang. Oke, terima kasih Pak Anton sudah mau diwawancara ya, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga sudah memperkenalkan
produk dari Namdari Seed yaitu tomat Batavi 77 ke petani-petani Temanggung. Semoga kedepannya Batavi 77 dan juga produk-produk lain dari Namdari Seed semakin ngena gitu ya Pak ke hati Betul, para betul. petani gitu. Karena juga karakteristiknya juga sangat bagus ya Pak ya kalau dilihat dari langsung ini dilihat langsung ini seperti ini. Ya. Jadi ya seperti ini. Yang Lebat dibutuhkan dan petani besar ya. lebat, kemudian ketahanan hama penyakitnya relatif masih bertahan tanamannya, tapi buahnya sudah mulai merah. Iya. Jadi ada beberapa petani yang menyampaikan kalau rata-rata tomat biasanya begitu berbuah daunnya sudah mengering. mengering. mulai Sudah. mengering. Ini kan masih hijau. Heeh. Ya seperti itulah Oke. salah satu teknologinya. Terima kasih Pak Anton. Mungkin Ya. ada kesan bukan kesan ya, mungkin ada pesan dulu untuk petani Indonesia mungkin. Jadi kami sebagai salah satu perusahaan produsen di Indonesia, Namdari Seed Indonesia memberikan solusi variasi-variasi varietas benih-benih yang berkualitas. Jadi untuk lebih yakin lagi silahkan para sedulur petani bisa membuktikan sendiri untuk menanam. Untuk saat ini kita memperkenalkan tomat Batavi 77 mungkin bisa ditanam, bisa dibuktikan sendiri bagaimana performanya, terutama untuk menjawab tanaman varietas tomat determinate dataran menengah yang punya buah besar, kemudian ketahanan hama penyakitnya juga sudah lebih baik. Saya kira itu yang paling penting. Kesuksesan dari petani adalah berawal dari benih. Jadi kalau benih sudah bermutu, paling tidak sudah menyumbang keberhasilan dan kesuksesan dari petani. Jadi ini salah satu pilihannya. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Terima kasih Pak Anton. Dadah dulu ke teman-teman. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.